Nah, dari hadis dan ayat terkait dengan qard, sekarang kita bicara tentang definisi dari qard itu sendiri secara etimologi atau secara bahasa. Qard dari kata qarada, maknanya adalah qata'a, yaitu memotong, ya. Jadi qard, qorodo atau qata'a, artinya itu memotong. Kenapa? Karena orang yang memberikan utang itu memotong, ya, mengambil sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang, yaitu muqtarid. Itu ya, jelas ya. Jadi qard itu artinya potongan, ya, potongan. Artinya apa? Kalau saya memberikan qard berarti ya saya motong duit saya ambil duit saya diberikan kepada orang lain. Ya, orang lain itu disebut dengan apa? Muqtarid, ya. Profesor Dr. Safi Antonio menyatakan bahwa qard itu dalam konteks perbankan itu adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, ya, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Ingat tadi ya hadisnya. Jadi kalau kita qard, ya, jangan ada tambahan, ya, jangan ada mendapatkan keuntungan. Kalau mau dapat keuntungan jangan qard, tapi akad bisnis, gitu ya. Sama juga dari Bank Indonesia juga menyebutkan bahwa akad qard itu adalah akad pinjaman dari bank. Ya, bank itu mukrid, ya, kalau yang pinjamnya nasabahnya adalah muqtarid tadi itu, ya, kepada pihak tertentu yaitu muqtarid yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Ya, jadi kalau nama juga qardul hasan, jadi pinjamnya 10 juta ya kembali 10 juta. Ya, seperti tadi yang termasuk yang paling baru sekarang yaitu EduQard, ya. EduQard itu jadi pinjamnya misalnya 1 semester misalnya ya 10 juta gitu, ya, nanti dikembalikan dalam jangka waktu misalnya 1 tahun 10 juta. Gitu ya. Jadi itu adalah qard. Qard itu artinya adalah pinjaman atau utang. Jelas tuh, ya. Kemudian secara terminologi bahwa qard itu adalah al-faidatu awil maslahatul lati ta'udu li ahadin atrafo aqdul qardi bisababi hadal qard. Jadi qard itu adalah suatu keuntungan atau kemaslahatan yang diperoleh oleh salah satu pihak dalam transaksi pinjam meminjam yang keuntungan tersebut terjadi sebab adanya transaksi ini, ya. Keuntungan maksudnya itu kan saya pinjam nih ke orang lain, kan saya dapat keuntungannya, saya dapat uang gitu ya. Itu maksudnya, ya. Jadi keuntungan atau kemaslahatan yang diperoleh dari salah satu pihak, ya. Utang ya berarti orang yang punya utang, yang mengambil utang itu berarti dia ada keuntungan, dalam arti itu dia ada mendapatkan manfaat di situ, gitu ya. Nah, kemudian itu terjadi kenapa? Karena ada transaksi itu utang piutang. Sedangkan dari kalangan madzhab Syafi'i, dia mendefinisikan bahwa qard itu adalah tamlikus syai'i ala ayyuradu mislihi, ya. Jadi memiliki sesuatu dari orang lain dengan mengembalikan gantinya sesuai yang dipinjam. Jelas ya. Sesuai yang dipinjam artinya itu ini nilainya. Nilainya bukan barangnya. Tadi misalnya minjem buku, ya berarti bukunya dikembalikan. Kalau minjem utang, minjem uang gitu ya, minjem uang bukan uang yang tadi dipinjamkan yang dikembalikan, tapi nilai yang sama dari uang yang diutang tersebut. Ya, ini dalam kitab Fathul Mu'in halaman 231. Jadi paham ya, qard utang, qardul hasan utang yang baik atau pinjaman yang baik. Tahu beda antara pinjaman dengan utang. Nanti kalau ada yang pertanyaan silahkan dicatat nanti di akhir, ya, di lebih kurang mungkin jam 9 atau setengah 9 saya akan kasih waktu untuk bertanya dan juga kita bisa diskusi, ya. Dan qard itu, ya, karena dia adalah bagian dari Islamic Social Finance, ya, bagian dari akad atau transaksi dalam Islam, maka dia harus apa? Dia harus ada rukunnya. Ya, tahu rukun ya? Saya yakin semua tahu rukun itu adalah sesuatu, ya, yang harus ada dalam sebuah transaksi. Ya, jika transaksi itu rukunnya kurang, maka tidak sah alias batal, ya. Nah, rukun dalam qard ini pertama adalah pelaku, ya, atau lebih tepatnya biasanya adalah akidain. Ya, tahu ya, sering udah belajar nih akidain. Akidain itu artinya atau akidan, tahu lah antara ain dengan an gitu ya. Akidan artinya dua pihak yang melakukan transaksi.
ya. Nah, pelaku di sini ya, pelaku ya, kalau pelaku ya kejahatan. Jadi orang yang bertransaksi akid, orang yang berakad ini itu ada dua ya, minimal ada dua. Pertama adalah mukrid. Tadi itu mukrid itu adalah orang yang memberikan qard, yang memberikan utang atau pinjaman ya. Kalau di lembaga keuangan berarti ya bank ya. Kemudian orang yang menerima pinjaman atau muktarid ya, muktarid gitu ya. Nah, kalau di lembaga keuangan berarti dia adalah nasabah ya. Mukrid adalah bank, sementara muktarid itu adalah nasabah. Mukrid adalah orang yang mengutangkan uangnya, sementara muktarid itu adalah orang yang minjam, orang yang utang. Nah, itu muktarid, ingat ya, muktarid ya. Nah, kemudian rukun yang kedua adalah objek akad ya. Objek akad ini berupa uang yang dipinjamkan. Nah, tadi ya, kalau pinjam itu kan bisa buku, bisa mungkin baju, topi, sepatu, motor, mobil gitu ya, barang-barang itu dipinjamkan. Tapi kalau uang ya, dalam hal ini qard itu adalah objek akadnya, itu adalah uang yang dipinjamkan. Jadi uang itu dipinjam, nanti harus dikembalikan tapi nilainya ya. Kemudian yang ketiga rukunnya itu ada ijab qabul atau serah terima ya. Nah, ijab qabul ini bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan ya, bisa juga dengan isyarat ya, dengan isyarat, atau bisa juga dengan adat kebiasaan. Jadi ketika ini kasih uang utang ya udah tahu gitu. Jadi nggak usah saya pinjamkan uang saya sejumlah sekian kepada fulan dan harus dikembalikan dalam jangka waktu sekian. Ya boleh aja gitu ya, tapi ya bikin ribet lah ya. Sama juga ketika kan nanti kalau dalam Islam itu harus pakai ijab qabul, berarti kalau kita naik angkot misalnya, di Jakarta ada angkotnya ya apa tuh namanya tuh ya, naik bis lah ya, atau naik MRT atau naik itu berarti harus pakai akad dong. Naik misalnya komuter harus pakai akad dong ya. Itu akadnya adalah akad yang sifatnya itu isyarat ataupun adat kebiasaan ya. Ketika kita beli mungkin pakai imani misalnya gitu ya, itu sebenarnya udah akad tuh. Ketika kita tap ya itu udah akadnya ya. Jadi sama juga dalam transaksi online, ketika kita klik ya itu udah akadnya gitu ya. Nah, jadi ijab qabul atau serah terima ya. Ijab dan qabul, memberikan, dan juga qabul itu menerima gitu ya. Jadi ini adalah rukun dan syaratnya. Nah, kemudian ini yang paling penting. Jadi bagaimana nih aplikasi dari qard ya di era kontemporer saat ini? Yang pertama bahwa sebenarnya ya, faktanya, jadi akad qardul hasan, qard ini biasanya kalau itu qardul hasan ya. Qard ini produk pelengkap kepada nasabah yang terbukti loyalitasnya. Jadi dia dalam hal ini dia tidak berdiri sendiri gitu ya. Artinya memang ini bank terutama ya. Jadi bank itu dia akan bank atau mungkin BPRS atau juga BMT atau Baitul Mal atau koperasi gitu ya. Dia akan memberikan qardul hasan kepada memang nasabah yang memiliki loyalitas, cicilannya bagus, kemudian track recordnya bagus gitu ya. Nah, itu biasa seperti itu ya, seperti itu. Walaupun kalau di bank itu nggak terlalu banyak ya. Kalau di bank itu yang paling banyak kalau qardul hasan juga biasanya adalah untuk untuk pegawainya, biasanya untuk staffnya gitu ya. Oke, kemudian yang kedua juga sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam deposito ya. Jadi kadang deposito itu menjadi jaminan. Oke, pinjem ya, qard gitu ya, dalam jangka waktu tertentu, kemudian nanti ada dia karena dia punya jaminan itu, deposito itu, kolateralnya lah gitu ya. Sama juga tadi yang di EduQuard juga sama ya. Jadi misalnya mahasiswa perlu bayaran nih 1 semester gitu ya, nggak punya duit nih gitu, yaudah datang ke EduQuard. Biasanya dia nggak datang ya, dia tinggal ngisi aplikasinya di EduQuard itu, kemudian ya kadang harus ada jaminannya gitu ya, mungkin ada BPKB motor, mobil, atau surat tanah, surat rumah gitu ya. Tapi di situ hanya sebagai kolateral, sebagai jaminan saja sebenarnya gitu ya. Nanti dia tidak ada tambahan sama sekali. Itu yang EduQuard tuh ya. Oke, kemudian yang ketiga juga sebagai produk yang menyumbangkan usaha yang sangat kecil
ya, dan membantu sektor sosial. Ini biasanya di UMKM ataupun juga sektor sosial. Artinya bentuknya itu adalah semacam apa ya? Bantuan-bantuan kepada masyarakat atau dana bergulir gitu ya. Nah, ini biasa menggunakan Qardul Hasan ya, termasuk di sini agak sedikit ini nih ya, kalau dana pinjaman talangan haji sebenarnya kemarin sudah nggak ada ya. Sekarang yang talangan itu yang umroh cukup banyak, termasuk tadi yang dana pendidikan. Dana pendidikan, kemarin ada teman dari satu universitas juga yang konsultasi dengan saya bikin skripsi itu tentang dana talangan pendidikan. Ya mirip tadi dengan EduCord tapi dia beda ya. Nah, kemudian yang kelima juga pinjaman tunai atau cash advance ya dari produk kartu kredit syariah. Ya, dan sebenarnya bukan kartu kredit syariah tapi kartu syariah ya, kartu syariah, karena kalau kartu kredit berarti kredit dong gitu ya. Nah, ini juga perlu dilihat ya, kartu kredit itu yang syariah itu seperti apa, itu kayaknya sudah ada pembahasannya. Kemudian juga pinjaman bagi pengurus atau pegawai staf internal bank atau lembaga keuangan tertentu. Ini biasanya cukup banyak ya. Jadi ya kenapa? Karena ya kalau mamanya dipinjamkan ke orang lain itu semua Qard semuanya, padahal itu kan bisnis gitu ya. Akhirnya Qardul Hasan ini biasanya paling banyak itu diberikan kepada staf yang sifatnya itu internal. Nah, itu pembahasan terkait dengan apa? Dengan Qard ya, mulai dari pengertiannya, kemudian rukun dan syaratnya, serta tadi diawali dengan ayat dan hadis tentang Qard. Dan nanti kita bisa diskusi tentang hal ini ya.